Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafani Siska Wulandari, NIM 1916030065, akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen tentang full costing dan variable costing. Variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Kemudian biaya variable costing ini bersifat tetap diperlakukan sebagai biaya periode. Perbedaan antara full costing dengan variable costing yaitu harga pokok penuh atau full costing merupakan penggolongan biaya menurut fungsinya. Kemudian biaya tetap menjadi unsur harga pokok produksi. Selanjutnya, penyusunan laporan laba rugi tanpa mencari kontribusi margin. Kemudian untuk harga pokok variabel atau variable costing merupakan penggolongan biaya menurut perilakunya. Lalu biaya tetap menjadi unsur biaya periode. Kemudian penyusunan laba rugi dengan mencari kontribusi margin. Munculnya variable costing, jumlah produksinya tidak seperti pada tafsiran produksi normal, sehingga break even point dibebankan bisa lebih atau kurang dibebankan. Kemudian jumlah yang diproduksi tidak sama dengan jumlah yang dijual, sehingga yang bersifat tetap akan menempel pada persediaan sampai persediaan terjual. Kemudian pihak internal memerlukan informasi yang disusun dengan metode harga pokok variabel. Untuk tujuan harga pokok variabel ada dua. Yang pertama, membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisis hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan. Kemudian memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan atau usaha. Manfaat metode harga pokok variabel yang pertama untuk bagi pihak internal, yaitu perencanaan laba jangka pendek, penurunan harga jual, pengambilan keputusan, serta pengendalian biaya. Untuk pihak eksternal, yaitu penentuan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Kelemahan harga pokok variabel. Yang pertama, sukar menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan variabel, kemudian tidak sesuai dengan PSAK, dan informasi yang dihasilkan hanya digunakan untuk pihak intern atau internal. Kemudian untuk contoh untuk laporan full costing dan variable costing, yaitu misalnya data produksi keuangan PT ABC bulan Januari 2022 sebagai berikut. Persediaan awalnya merupakan nihil atau nol, tidak ada. Kemudian untuk produksi dari perusahaan tersebut 15.000 unit, penjualan 10.000 unit dengan harga jual 500 unit. Biaya penjualan dan administrasi variabel 15 unit, biaya penjualan dan administrasi tetap 150.000. Kemudian untuk data biaya per unit produk menjadi seperti yang ada pada tabel. Untuk bahan baku 80, biaya tenaga kerja 120, untuk break even point variabel 60, serta break even point per unit untuk full costing 30. Kemudian untuk penyelesaiannya, untuk penyelesaian laporan laba rugi untuk variable cost, yang pertama yaitu kita menghitung jumlah penjualan dengan cara mengalih 10.000 unit dikali 500 dapat 55 juta. Kemudian kita menghitung harga pokok variabel dengan mencari nilai bahan baku, tenaga kerja langsung, break even point variabel, lalu dijumlahkan akan dapat menghasilkan seperti yang ada pada tabel. Kemudian mencari biaya penjualan umum untuk bagian variabel 150, lalu margin kontribusinya sebanyak 200.000,
dan mendapatkan BOP tetap 30 dikali 15.000 dapat 450.000. Kemudian untuk biaya penjualan umum tetap 150.000 dan alhasil 600.000. Karena penjualan 5 juta dikurang harga pokok variabel 2.200.000 sehingga harga variabel 2.800.000 sehingga sisa menjadi 2.200.000. Kemudian ditambah dengan 150 menjadi 2.350.000 dan kemudian dikurangkan dengan biaya penjualan umum tetap serta margin kontribusi dan BOP sehingga laba bersih menjadi 1.550.000. Dan untuk laporan laba rugi di metode full costing sama seperti dengan variable costing, kita mencari jumlah penjualan kita 10.000 dikali 500 bernilai 5 juta, kemudian menghitung harga pokok produk variabel mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap dan mendapatkan jumlah 3.250.000. 5 juta dikurang 3.250 mendapatkan 1.750.000. Kemudian kita menghitung biaya penjualan umum mendapatkan 300.000. 1.750 dikurang 1.450 sehingga laba bersih menjadi 300.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.